Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum bitaqwallah wa iyaya fattaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita siang hari ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai siang hari ini kita dianugerahi sehat lahir, sehat batin, dan kita masih bisa mengikuti sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada seluruh jamaah. Marilah kita tingkatkan iman Islam, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita selalu laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan marilah kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini juga khatib menyampaikan pesan khutbahnya. Marilah kita bersama-sama untuk menyempurnakan sholat Jumat kita. Bagaimana sholat Jumat kita bisa sempurna dari hari ke hari? Kalau kita mengikuti kebiasaan diri kita, masuk masjid, duduk, dan kita mendengarkan khutbah, kemudian kita mengikuti sholat berjamaah bersama imam, itu adalah sudah biasa. Tetapi bagaimana agar luar biasa melaksanakan sholat Jumat yang kita lakukan mulai hari ini ke depan? Mari kita tata dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW menyampaikan di beberapa hadisnya. Yang pertama, apabila kita masuk masjid, sekalipun khatib sedang membacakan khutbahnya, maka kita disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu adalah salah satu untuk kesempurnaan sholat Jumat kita.
Yang kedua, Rasul menyampaikan, idza qultu li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad lagat. Apabila kamu berkata-kata dengan temanmu padahal imam sedang membacakan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah salat Jumatmu. Maka di dalam salat Jumat ketika kita mendengarkan khutbah dan kita sudah duduk rapi, maka dilarang untuk berkata-kata sekalipun dengan kata-kata diamlah. Itu adalah akan membuat sholat kita sia-sia. Kemudian yang ketiga, keutamaan kita dalam melaksanakan sholat Jumat adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala thumma atal az-jum'ah fa shalla ma qadarallah thumma ansata hatta yaqruba min khutbati thumma yusalli ma'a ghufirallahu bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasatil ayyam." Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasul, barang siapa di hari Jumat melaksanakan mandi sama halnya dengan mandi wajib, lalu mendatangi sholat Jumat, kemudian sholat sunnah semampunya, lalu dia mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat Jumat berjamaah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara dosa Jumat hari ini sampai dengan Jumat yang akan datang, bahkan ditambah 3 hari lagi. Berarti kalau kita 1 minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah 3 hari, berarti per 10 hari kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sholat Jumat. Tadi yang pertama, di siang hari sebelum kita berangkat ke masjid, maka kita disunahkan mandi seperti mandi junub, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dengan niat kita mandi di hari Jumat. Kemudian kita datang ke masjid dan laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat-sholat yang lainnya semampu kita masing-masing. Kemudian ketika imam membacakan khutbahnya, dengarkanlah khutbah sampai dengan selesai dan diakhiri dengan sholat Jumat berjamaah. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul adalah ghufirallahu, kita dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang dan ditambah dengan 3 hari. Itulah keistimewaan kita di hari Jumat. Makanya Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Berarti di hari Jumat itu pahala ibadah kita berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melaksanakan kewajiban. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk menyempurnakan sholat kita pada hari Jumat, maka Rasul menyampaikan, idza sholaitum ba'dal jum'ah fasallu arba'an fasalla rak'ataini fil masjid wa rak'ataini idza raja'ta. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat, untuk menyempurnakan Jumat kita disunahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunat ba'da Jumat. Idza sholaitum ba'dal jum'ah, apabila engkau melaksanakan salat sunat ba'da Jumat, maka laksanakanlah 4 rakaat atau 2 rakaat di masjid, wa rak'ataini idza raja'ta, 2 rakaat setelah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Yang pulang ke rumah berarti melaksanakan sholat sunat ba'da Jumat di rumah. Yang pulang ke kantor, kembali ke kantor, ke tempat kerja, berarti di tempat kerjanya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ba'da Jumat. Atau mungkin lebih efektif lagi kita laksanakan sholat ba'da Jumat di masjid, yaitu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya untuk menyempurnakan sholat Jumat kita, ibadah kita di hari Jumat, agar senantiasa tadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 10 hari ke depan. Dan yang terakhir, marilah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, baik hari ini
hari yang akan datang, baik untuk kita, untuk keluarga kita, bahkan mungkin untuk anak cucu kita yang akan datang, itu Allah akan mengabulkan. Dan yang terakhir, doa kita akan dikabulkan oleh Allah manakala nanti kita kembali kepada Allah. Di kubur kita akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai nanti hari kiamat, itulah yang akan dikabulkan doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ucapkan hari ini, yang kita ucapkan kemarin, mungkin hari ini tidak terkabulkan, tapi nanti hari-hari yang akan datang, janji Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Semoga kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.